Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di pantai, di laut. Kembali masuk laut kita. Ini tujuan kita mau pergi pukat. Jadi sebelum kita pergi pukat ini kita sediakan dulu alat jaringnya. Ini jaring yang sedang dipikul sekitar 4 kepala, 4 kepala. Jadi ini tujuannya itu kita mau bentangin di teluk. Jadi tujuannya itu biar ikan yang sudah ada di daerah sini itu dia tidak bisa kembali ke lepas pantai karena sudah dihalangin pakai jaring. Jadi sebentar malam itu tinggal kita tangkap saja ikannya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Mari kita lihat jaring yang sedang dipersiapkan. Ini air lautnya sedang naik ya. Ini dia jaringnya. Cukup banyak, cukup panjang. Mungkin sekitar 100 atau 200 meteran panjangnya itu, panjang jaringnya. Jadi tinggal kita persiapkan. Setelah itu tinggal dilepas di tengah laut untuk menjaring ikan. Kita akan tunggu sambil mempersiapkan jaring ini. Kita akan tunggu sampai air laut ini penuh, benar-benar penuh, sehingga ikan yang akan cari makan di pinggir pantai itu semuanya ke pinggir pantai. Setelah itu kita akan pasang jaringnya. Biasanya kalau saya nggak salah dulu saya waktu kecil itu biasanya di sini itu banyak ikan hiu yang kalau kita pasang jaring seperti ini itu banyak ikan hiu yang terhalang untuk kembali. Namun kalau ada ikan hiu itu mereka mudah untuk merusak jaring seperti ini. Mudah-mudahan aja kita dapat, atau lebih bagusnya sih nggak dapat kayak gitu. Soalnya kalau dia merusak jaring itu kemungkinan besar ikan yang kita dapat itu sangat kecil kayak gitu. Setelah persiapkan jaring ini kita harus nunggu sampai 1 jam sehingga air lautnya penuh, kemudian kita akan lepas jaringnya. Pukat untuk menangkap ikan sekitar jam 5 ya, jam 4.21. Setelah itu akan tarik sekitar setelah air lautnya pasang surut. Ini dia bersama kru kami, ada Rafli. Halo. Ini dia Mas Rafli. Ada Juragan, ada Amri. Lanjut. Ya, kita ke sana menggunakan mesin kapal. Sunset. That is sunset. Ini proses pelepasan jaring. Kita mau lingkar dari sini keluar sampai di ujung pohon sana. Mungkin sekitar 500 meter dari sini ke sana. Si abang udah mulai lepas jaring. Saya bagian videoin aja deh, bagian dokumentasi doang. Jika kalian mau lihat laut yang ada di Nusa Tenggara Timur, ya, kayak gini suasana lautnya. Ini lagi air lautnya lagi pasang. Kalau surut biasanya sampai di dasar dari sini. Mungkin cuma 2 meter dari sini deh. Oke, mereka mulai lepas. Seperti ini proses pelepasan jaring. Iya.
Tadi kita menggunakan mesin, sekarang kita cuman menggunakan dayung biasa. Oke, udah mau habis jaringnya nih. Kita udah pasang dari ujungnya, tinggal kita sambungkan sampai di sana. Oke, kita mulai pasangnya dari awalnya, kita dari sana. Oke, kembali ke sini. Ya, di sini pohon sini terakhir. Tarik. Oke, beres. Ya, sambungannya kita mau simpan di ujung dekat bakau ini, pohon bakau. Ya. Jika Anda melihat, jadi tujuan kita untuk menghalangin jaring-jaring ini, halangin ikan yang ada di sana untuk kembali ke lautan lepas. Oke, mereka mau mandi air laut. Let's go. Jadi anak-anak di sini kalau mandi laut itu mereka jarang menggunakan alat oksigen, tabung oksigen kayak gitu, ataupun biasanya mereka juga sering tembak ikan. Jadi berenang seperti kayak gini, berenang ke dalam tengah laut, menyelam, kemudian menembak ikan. Nah, itu pun mereka tidak memakai tabung oksigen. Warga lokal di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Alor ini pun ada kalanya mereka memasang bubu, kalau kita sebutnya bubu, yaitu perangkap ikan di dasar laut. Sama, mereka pun tidak menggunakan alat bantu nafas. Jadi mereka mampu bertahan, mereka mampu menyelam. Itu lebih bisa, kalau perkirakan, Anda bayangkan saja ini dalam, mereka bisa bertahan lebih dari mereka mampu bertahan di dalam air tanpa bernafas. Setelah mereka paksa, mereka naik kembali ke permukaan, ambil nafas, kemudian kembali lagi ke dasar laut. Seperti itu yang sering dilakukan oleh masyarakat sini. Aku sudah jangan malu-malu jadi. Kita mau lihat pukat, guys. Kasih mati, hidup lagi. Coba tekan. Sudah, ada hidup. Kan fokus ke orangnya, Dayung, kapten kapal. Jadi Rafli, Amri sama Bang Nono ini sedang mengecek jaring yang dipasang, apakah jaring yang dipasang itu sudah tepat, sudah benar atau belum. Nah, sehingga ada kalanya jaring yang dipasang itu bukan tepat sih, ada yang pada kalanya itu mengusut, sehingga
jadi seperti ini, maka ikan itu akan mudah untuk kembali ke lautan lepas. Sehingga setelah kita pasang jaring, kita harus kembali mengecek. Nah, mereka ini tadi itu mereka berenang dari ujung ke ujung ke ujung lah, seperti itu. Pemasangan jaring ini cukup memakan waktu. Jadi setelah kita pasang, kita harus periksa kembali. Setelah memasang, kita pun harus menunggu air lautnya itu sampai surut. Setelah air laut surut, kita tinggal jalan saja di sini. Tinggal tinggal nangkap ikan pakai tangan pun, atau pakai parang atau apa untuk bisa nangkap. Sebenarnya kalau udah air laut udah surut itu tinggal jalan saja di daerah sini. Ada kalanya ikan itu terperangkap di jaring yang kita ambil seperti itu. Oke, sepertinya kalau saya jelaskan seperti ini itu hanya gambaran mengawang. Coba kita lanjutkan sebentar malam. Kalau malam itu kita bisa langsung menangkap ikan. Ini kita kembali bertemu dengan Bang Nunu. Jadi Bang Nunu ini setelah pasang jaring, dia mulai berenang dari ujung terakhir kali kita pasang jaring. Dia berenang untuk mengecek keadaan jaringnya. Sepertinya dia sudah capek di sini. Ini Bang Nunu masih berenang mengecek jaringnya. Dia masih sanggup berenang. Biasanya kalau dia sudah capek atau yang ngecek jaringnya sudah capek, mereka gantian. Ini ada Amri atau Rafli, biasanya mereka gantian untuk mengecek jaring. Anyway, dia nggak pakai alat bantu nafas. Let's go home. We are finished. Sebentar kita tinggal narik, tinggal tangkap ikannya doang. Tinggal tunggu lautnya kering dan kita tangkap ikan. Ini dia pukatnya. Oke. Pulang. Lihat sunset. Pasang jaring sambil lihat sunset. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Selanjutnya kita akan tangkap ikan sebentar malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.